Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 12 jenazah pendulang emas korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB berhasil diidentifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekay. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua bersama Rumah Sakit DKI berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 12 jenazah dari 13 jenazah pendulang emas korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Sebanyak 307 personel gabungan TNI Polri diterjunkan dalam operasi kemanusiaan untuk membantu melakukan pencarian korban yang masih hilang. Masih ada satu korban meninggal lainnya yang belum dapat dievakuasi karena faktor cuaca. Keluarga korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Yahukimo, Papua histeris karena kesulitan memulangkan jenazah ke Sulawesi Tenggara. Pihak keluarga mengaku belum bisa memulangkan 2 jenazah kakak beradik ini lantaran mereka terkendala biaya. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui jenazah kakak beradik Riki Rahmat dan Yuda Lesmana belum bisa dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Pudai, Kecamatan Wonggeduku, Konawe, Sulawesi Tenggara. Keduanya menjadi korban pembantaian KKB saat tengah menambang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua. Pihak keluarga mengaku tak bisa memulangkan jenazah keduanya lantaran mereka kesulitan biaya. Keluarga berharap pemerintah daerah, gubernur dan Bupati Konawe dapat membantu proses kepulangan kedua jenazah. Tidak disengaja, mohon kiranya korban sudah beberapa hari. Dan adapun kalau kita menggunakan pesawat kami mungkin akan terkendala di biaya, apalagi kami adalah keluarga miskin yang memang kalau kami berada mungkin kami tidak akan pergi sampai merantau ke sana. Justru itu kami memohon kepada pemerintah mungkin bisa memfasilitasi. Adapun kendala itu adalah kendala biaya atau kendala lainnya mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah. Keluarga mengaku membutuhkan biaya hingga 300-an juta rupiah jika menggunakan pesawat charter per korbannya. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Erdika Muktir, TV One mengabarkan. Ya, kita akan perbarui informasinya pemirsa berkaitan dengan pembantaian yang dilakukan oleh KKB bersama dengan Kasatgas Humas Polda Papua, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Mbak. Mohon maaf diralat, bukan Kasatgas Humas Polda Papua, tapi Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025. Baik Pak Yusuf. Bisa diceritakan terlebih dahulu, Pak, ini secara kronologi awal mula pembantaian ini terjadi seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak. Ingin saya sampaikan bahwasannya asal mula kejadian terjadi pada tanggal 6 dan 7 April kemarin. Jadi selama 2 hari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Komi Heleka, yaitu yang mengaku Batalion Yamui Kodap 16 Yahukimo dan pimpinannya bernama almarhum Iban Kodap 3 Ligama ini, mereka melakukan pembantaian selama 2 hari dengan menyusuri sepanjang aliran Sungai Silet dari mulai Pendulangan 22 sampai kepada Tanjung Pemali. Baik, hingga saat ini penanganan yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk juga pendalaman berkaitan dengan kasus ini seperti apa, Pak Yusuf? Ya, karena ini terjadi begitu banyak korban, jadi kami prioritaskan pencarian dan evakuasi korban dulu, Mbak. Sampai pada hari ini, hari Senin ini, kita telah berhasil mengevakuasi 17 korban, terdiri dari 15 meninggal dunia, dan tadi sore pada pukul 16.40 kita berhasil
mengevakuasi korban selamat sebanyak 2 orang. Jadi mereka bersembunyi dalam hutan kurang lebih 1 minggu dengan hanya bekal sagu makanan. Baik, Pak Yusuf, kalau kita melihat lokasinya, ini memang apakah lokasi tersebut ini banyak penambang yang masih beraktivitas di sana atau seperti apa? Kalau dilihat dari lokasi dan mungkin waktunya ya saat ini, apakah masih banyak yang ada di sana? Kalau saat ini selama 1 minggu ini selama melakukan pencarian, kita sudah tidak menemukan lagi para pendulang emas yang ada di sekitar TKP, Pak. Mereka sudah pada berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Baik, tapi penyerangan yang dilakukan ini memang sudah teridentifikasi yang melakukan ini adalah KKB ya, Pak? Dipastikan KKB yang melakukan. Oke, baik. Dan dari lokasi tersebut, ini memang teridentifikasi adalah lokasi yang banyak penambangan emas secara ilegal. Seperti itu? Ya, para masyarakat itu datang ke lokasi melakukan pendulangan emas di anak-anak sungai sana yang ada di lokasi di pedalaman. Oke, baik. Kelompok KKB yang kemudian ini melakukan penyerangan ini dari kelompok mana, Pak Yusuf? Dari kelompok KKB yang menamakan dirinya Batalion Yaume Kodap 16 Yaukimo di bawah pimpinan Homi Heluka serta Batalion Wesem Kodap 3 Nugama pimpinan almarhum Giban. Almarhum ini nama ya, Mbak? Baik, pengejaran ini dilakukan oleh TNI Polri hingga saat ini, Pak Yusuf? Masih, Mbak. Masih. Jadi Baik. Anggota kita gabungan TNI dan Polri masih ada di seputaran lokasi yang sesuai dengan hasil identifikasi kita masih bertahan di sana. Sampai saat ini masih. Oke, baik. Kita harapkan situasi di sana segera membaik begitu ya, dan juga korban yang hilang ini bisa segera ditemukan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Kombes Pol Yusuf. Sehat selalu.